Kami ingin memperkenalkan kepada anak-anak generasi muda Indonesia bahwa kita bisa belajar sains melalui eksperimen-eksperimen atau cara belajar yang fun. Yang paling penting adalah kita di saat melakukan science experiment ataupun mempelajari science as a subject, kita harus memiliki pola pikir yang positif ya pastinya. Untuk harus terus semangat belajar dan ingin mempelajari hal-hal yang baru. Science is all about being curious, exploring and inventing something new, trial and error, persistence, dan jangan pernah takut untuk membuat suatu kesalahan. Karena itu adalah bagian penting dalam proses belajar. Kita punya misi untuk mengajak anak-anak kalau misalnya mengikuti Gramedia Science Day itu kompetisi tapi fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners dan Sobat WK. Bertemu lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan di Tribun Network. Kali ini kita kedatangan tamu, Miska Aoki dan Devon K. Enzo. Halo, apa kabar? Baik, terima kasih. Kakak apa kabar? Alhamdulillah baik. Mereka berdua adalah kakak beradik yang multi talenta dan sudah meraih beragam prestasi, khususnya di tingkat internasional. Nah, di samping saya juga ada Mbak Nur Indah. Beliau merupakan panitia Gramedia Science Day 2024. Oh iya. Hai. Halo, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, kita sebelum ke Miska dan Devon, saya pengen tahu dulu ini Gramedia Science Day kenapa mengangkat mereka ya sebagai duta. Kemudian Gramedia Science Day itu acara apa sih Mbak? Kegiatannya apa dan kapan dilaksanakan? Oke. Jadi kenapa kita mengajak mereka gitu? Karena menurut kami pribadi secara panitia gitu kita ngeliat mereka kayak cocok gitu jadi face-nya Gramedia Science Day karena mungkin banyak orang yang pasti tahu Miska sama Devon gitu dari sisi prestasinya yang udah sampai ke internasional tadi gitu gitu makanya kita mengajak mereka dan kebetulan alhamdulillah mereka mau bersedia berkolaborasi sama Gramedia. Makasih ya Miska, Devon. Nah, sebenarnya Gramedia Science Day itu apa sih acaranya? Jadi Gramedia Science Day itu acara tahunan dari Gramedia yang kita udah laksanain dari 2016. Mungkin udah banyak anak-anak yang ikut dari 2016 sekarang udah sampai di SMA atau bahkan udah kuliah gitu ya. Tapi kita tetap adain karena kita punya misi untuk mengajak anak-anak kalau misalnya mengikuti Gramedia Science Day itu kompetisi tapi fun. Kita akan bawain Gramedia Science Day tahun 2024 ini akan lebih fun dari tahun sebelumnya. Dan kita rencananya akan adain tanggal 12 Oktober di Pondok Indah Mall. Oke. Gitu. Nah, perannya Miska sama Devon? Ya mereka akan jadi face karena mungkin ketika kita melihat mereka aja kalau misalnya mereka ada di layar TV atau mungkin ada di sosial media mereka tuh kelihatan berprestasi tapi mereka enjoy it gitu. Makanya kita pengen ngajak anak-anak sekarang tuh untuk terus mau belajar gitu. Berkaca dari mereka. Aku pun juga gitu sebenarnya ngeliat mereka kayak ya ampun kok bisa ya sepintar mereka gitu. Masih 15-16. Iya, umurnya masih 15-16 ya? 15 tahun sama 14 15 tahun beda 20 tahun lah. Nah, sekarang ke Miska dan Devon. Nih apa prestasi kalian selama ini bisa diceritakan nggak? Kan kami taunya kalian ahli di bidang sains, kemudian sebagai kader bela negara, kemudian ikon prestasi ya dari BPIP. Nah, prestasi kalian tuh apa aja sih? Ya, kami berdua tentunya sangat bersyukur ya atas semua yang telah kami raih sepanjang perjalanan kami. Our journey sebenarnya sudah dimulai di saat kami kecil. Jadi kami sudah tertarik dengan matematika dan sains itu sejak kita di kelas 3 SD. Dan saat itu memang guru-guru mendorong kami untuk mengikuti lomba-lomba, baik itu lomba antar kelas maupun lomba yang di luar sekolah.
Dan kebetulan di saat kita memasuki SMP, kami lebih sering lagi dan fokus dalam mengikuti kompetisi-kompetisi matematika, sains, dan juga public speaking. Ya, tidak berasa ya, sekarang sudah 4 tahun setelah COVID-19. Dan dengan berjalannya waktu, fokus dan misi kami tentunya berubah ya. Di mana kami ingin bisa berbagi ilmu yang kami miliki. Dan oleh karena itu, akhir-akhir ini kami fokus di kegiatan sosial kami, di mana kami banyak berkunjung ke sekolah-sekolah untuk berbagi pengalaman, memotivasi, dan juga mengajar adik-adik di sekolah dasar dan juga SMP. Dan dari perjalanan ini kami belajar banyak ya, baik dari keberhasilan ataupun juga tantangan-tantangan yang ada. Dan semua itu telah membentuk kami menjadi seseorang yang lebih tekun dan kreatif dalam memecahkan suatu masalah dan juga mencapai goal-goal kita. Nah, yang pertama kali minat terhadap bidang sains dan matematika ini apa yang melatar belakang? Iya, ketertarikan kami ya dalam matematika dan sains dimulai ketika kami pertama kali dikenalkan dengan konsep-konsep dasar matematika dan sains melalui tugas-tugas dan eksperimen-eksperimen di sekolah ya. Karena dengan eksperimen, kita bisa melihat bahwa belajar sains itu fun juga ya. Dan salah satu momen paling berkesan buat saya adalah di saat saya membuat gunung vulkanik untuk science project saya sekolah. Dan saat itu saya masih di kelas 3 atau 4 SD ya. Dan melihat reaksi kimia dan bagaimana model itu bisa berfungsi dengan baik membuat saya merasa terinspirasi dan semangat untuk mengeksplor lebih banyak tentang sains. Nah, itu tadi bikin gunung vulkanik, kenapa? Maksudnya apa menariknya gitu kalau buat kamu? Jadi melihat prosesnya gitu. Iya, betul sekali, ada prosesnya yang seperti saya katakan sebelumnya, reaksi kimianya ya. Dan melihat bagaimana hal yang saya buat itu bisa berfungsi dengan baik, ya seperti itu. Sangat, ya. Nah, tadi soal prestasi, kalian udah dapat penghargaan apa aja? Iya. Boleh dijelasin? Ya, jadi tentunya kami berdua sangat bersyukur ada apresiasi-apresiasi yang telah kami mendapatkan dari banyak government, di mana seperti salah satunya bisa mendapatkan dinobatkan sebagai kader bela negara oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, dan juga yang ini ikon prestasi Pancasila dari BPIP. Dan kami sangat bersyukur atas semua kesempatan-kesempatan ini. Nah, kalian tugasnya apa? Kan sudah dikasih pin itu nggak banyak loh yang dapat itu. Kalian ditugasinnya apa? Ya, tugas kami sebagai kader bela negara adalah untuk bisa memotivasi teman-teman generasi muda di Indonesia untuk terus semangat belajar, rajin belajar, mengembangkan bakat dan kemampuan mereka, dan untuk membuat mereka berani untuk mengejar impian-impian mereka. Oke. Bisakah kalian berbagi tantangan yang kalian hadapi saat memulai proyek ilmiah dan gimana cara ngatasinya? Iya, pastinya sering ya di saat kita melakukan eksperimen-eksperimen, tetapi gagal atau tidak sesuai hasilnya dengan apa yang kita harapkan. Tetapi justru itulah sains. Melalui eksperimen-eksperimen ataupun proyek-proyek sains, kita akan melakukan trial and error, di mana kita mencoba hal-hal yang baru untuk mendapatkan hasil yang terbaik ataupun penemuan yang baru. Dan selain itu, I guess tantangan terbesar lainnya adalah keterbatasan alat dan bahan ya. Ya, karena saya tidak selalu memiliki akses ke laboratorium ataupun peralatan yang canggih. Jadi saya harus bisa adapt dari situ dan use whatever that I have. Kalau Devon? Ya, kalau untuk saya memang sama ya. Memang tools terkadang limited ya, dan terkadang memang kita harus bekerja bersama dengan sekelompok kalau di sekolah ya. Jadi sangat penting untuk kita bisa communicate well, terus juga ya bekerja bersama ya sebagai tim. Oke. Nah, sekarang soal Gramedia Science Day ini. Nah, bisa dijelasin nggak kalian nih akan ngapain aja di sana dan peran kalian apa sih gitu? Iya. Dalam Gramedia Science Day Jakarta 2024, kami ingin
menghimbau lebih banyak lagi anak-anak di Indonesia pentingnya pendidikan sains dan mendorong rasa ingin tahu mereka dalam kalangan generasi muda Indonesia. Kami ingin memperkenalkan kepada anak-anak generasi muda Indonesia bahwa kita bisa belajar sains melalui eksperimen-eksperimen atau cara belajar yang fun. Dan oleh karena itu, Gramedia Science Day Jakarta 2024 adalah suatu platform yang tepat untuk bereksplor dan berinovasi dalam sains. Ya, dan selain itu kami berdua juga akan berperan sebagai guest judge, di mana nantinya kami akan memilih 2 tim favorit kami setelah melihat seluruh presentation yang akan ada dari peserta yang di sana nantinya. Dan kami berdua berharap untuk bisa membagi motivasi kepada teman-teman di Indonesia untuk terus mengeksplorasi minat mereka ya dalam bidang sains. Oke, kemudian terkait tadi anak-anak muda ini kan yang akan datang anak kecil ya Mbak, usia kecil, SD kelas ya. 4 sampai kelas 6 SD sih kita kategoriin ya. Nah, kalian mau pesan apa ke anak-anak ini gitu? Iya, pesan utama kami adalah jangan pernah berhenti untuk bertanya dan explore ya. Because science is all about being curious, exploring and inventing something new, trial and error, persistence, dan jangan pernah takut untuk membuat suatu kesalahan. Karena itu adalah bagian penting dalam proses belajar. Tetap terbuka terhadap ide-ide yang baru dan jangan pernah ragu untuk mencoba hal-hal yang baru. Karena seringkali inovasi terbaik datang dari keberanian untuk berpikir di luar batas-batas konvensional ya. Miska? Ya, I guess yang paling penting adalah kita di saat melakukan science experiment ataupun mempelajari science as a subject, kita harus memiliki pola pikir yang positif ya pastinya. Untuk harus terus semangat belajar dan ingin mempelajari hal-hal yang baru. Selain itu tentunya kita tidak boleh takut untuk gagal, apalagi di saat melakukan science experiment, sangatlah penting ya untuk kita harus tahu itu. Karena justru from this trial and error dan menggunakan gagalan itu, kita bisa belajar dari kegagalan ini dan come back as in a better way dan learn something from it. Nah, ketika gagal misalnya, ini pertanyaan terakhir. Bagaimana kalian memotivasi diri untuk bangkit dan terus mengejar cita-cita kalian di bidang sains? Ya, kalau untuk kami berdua, I guess in every way, kami berdua selalu memotivasi diri kami berdua dengan setting up our own goal ya, dan menetapkan tujuan jangka pendek dan juga jangka panjang. Serta kita juga selalu merayakan ya setiap pencapaian kecil yang kami raih. Dan selain itu tentunya sangatlah penting untuk kita harus memiliki semangat untuk terus ingin mempelajari hal-hal yang baru. Jadi belajar dari guru ataupun orang-orang yang berpengalaman dalam bidang sains ya. Dan tentunya untuk mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang yang kita minati. Oke. Devon? Iya, seperti yang Mishka sudah sampaikan sebelumnya, memang kita harus selalu memiliki pola pikir yang positif ya, karena dari sinilah kan kita jadinya ingin belajar dan memiliki satu goal. Dan dalam perjalanan meraih goal tersebut pastinya akan ada banyak tantangan-tantangan dan kegagalan, di mana dengan memiliki pola pikir yang positif inilah kita jadinya akan selalu termotivasi dan semangat untuk meraih goal kita. Oke, nah ini Mbak Indah terakhir. Silakan Mbak, ajakan buat Tribuners dan Sobat WK terkait acara ini di PIM ya Mbak ya? Iya, betul. Silakan. Mungkin tadi yang udah dengerin, aku yang duduk di sini aja, aku kayak langsung ngerasa termotivasi. Semoga dengan ngobrol-ngobrolnya ini bisa jadi motivasi juga buat teman-teman. Karena Gramedia Science Day ini kan nanti akan dikerjakan secara berkelompok. 2 orang. Tadi dari Devon aja bilang untuk bekerja sama secara teamwork. Nah, itu nanti bisa kalian lakukan secara fun. Dan kalau misalnya kalian mau daftar, itu bisa langsung daftar ke Gramedia terdekat atau ke gramedia.com. Itu sekarang masih ada tiketnya. Oh, berapa biayanya tuh Mbak? Harganya 220.000 itu per tim. Dan kalian akan dapat macam-macam. Karena nanti dari lunch, terus habis itu snack kita akan provide. Dan itu dijamin aman. Terus kaos untuk kalian. Eksperimen kitnya akan kita kasih juga.
Terus ya pokoknya selama di sana kita usahakan kita provide kalian dengan nyaman untuk melaksanakan kompetisinya Oke, gitu. siap. Terima kasih Mbak Indah, terima kasih Iya. Miska, Terima kasih. Terima Devon. kasih banyak. Terima kasih juga Mr. Terima Devon. kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya, demikian Tribuners dan Sobat WK, obrolan kita bersama Miska, Devon, dan Mbak Indah dari pihak Gramedia. Silakan datang ke acara Gramedia Science Day di 12 Oktober ya, di PIM 3, Jakarta Selatan. Demikian obrolan ini, sampai bertemu dengan narasumber lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.